Halo, kembali lagi bersama saya Rina Tariharan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6 kelas C dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fenomena peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT, khususnya yang ada di desa maupun di kabupaten. Musibah pandemi COVID-19 tampaknya belum memberikan sinyal membaik. Pemberitahuan dihiasi dengan meningkatnya jumlah pasien positif, namun kita juga harus patut optimis dengan peningkatan pasien yang sembuh. Pandemi COVID-19 tidak hanya terfokus pada peningkatan kasus positif yang disebabkan dari berbagai reaksi masyarakat yang kurang peduli dengan wabah ini, namun juga fenomena lain seperti peningkatan angka kemiskinan, mobilitas masyarakat secara dini, serta kerawanan dan keamanannya. Kebijakan sosial ekonomi seperti pemberian sembako, keringanan tagihan listrik, serta restrukturisasi kredit merupakan respon positif dari pemerintah. Masalah klasik yang sering terjadi di lapangan dalam skema bantuan ialah ketidakakuratan data penerima bantuan dan kejelasan informasi terutama saluran pengaduannya. Program bantuan pemerintah, baik pada saat kondisi reguler maupun saat bencana tidak terlepas dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang diantaranya itu berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi merupakan skenario wajib yang harus ditempuh. Ketua KPK mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan COVID-19 dengan tuntutan hukuman mati dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi. Sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Pernyataan Ketua KPK disampaikan dalam rapat Komisi Hukum DPR RI Rabu tanggal 29. Ketua KPK juga menjelaskan bahwa KPK membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19 karena ia mengkonstatir ada 4 celah korupsi yang perlu diwaspadai, yaitu saat penggandaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, relokasi anggaran, dan distribusi bantuan sosial. Pemerintah Provinsi NTT menaikkan anggaran penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 ini dari 60 miliar menjadi 286 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengamanan sosial atau JPS, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit seperti penggandaan APD, rumah sakit, dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Juga untuk jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Sosial telah menetapkan NTT dalam alokasi penerima bantuan JPS sebanyak 300.000 kepala keluarga dari pemerintah pusat, dan itu memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena ini merupakan jumlah yang sangat besar. Mereka juga meminta para bupati atau wali kota untuk segera mengirimkan data yang akurat. Guna Gubernur NTT meminta para bupati ataupun wali kota melakukan pendataan secara cermat agar tidak terjadinya tumpang tindih antara data masyarakat sebagai calon penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Contoh kasus yang ada di Manggarai, NTT. Beberapa warga di desa Goloworo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, melapor pelaksana tugas atau PLT Kades mereka. Pasalnya diduga menyunat dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak wabah COVID-19. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembagian dana bansos untuk COVID-19. Mereka mencurigai ada pemotongan dana bantuan oleh PLT Kades Goloworo. Ada warga penerima bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial yang bernama X
X itu hanya menerima dana BLT pada tahap pertama, sementara 2 tahap berikutnya tidak diberikan tanpa alasan jelas. Mereka tidak tahu kemana larinya dana untuk 2 bulan berikutnya, apakah masuk kantong pribadi atau kemana. Mereka juga yakin banyak warga seperti si X, tetapi tidak mau melaporkan kejadian tersebut. Kejanggalan lain dalam pembagian dana bansos di desa Goloworok adalah orang yang sudah meninggal masih menerima bantuan, kemudian ada anak umur 7 tahun dan 11 tahun juga ikut menerima bantuan. Warga desa sempat bertanya ke perangkat desa mengenai isu tersebut. Mengapa orang yang meninggal atau anak-anak bisa mendapatkan bantuan? Dan alasan mereka adalah pemerintah desa tidak berurusan dengan pendataan penerima bansos karena data tersebut didapatkan dari Kemsos langsung. Ini sangat lucu, karena seharusnya tugas mereka itu memverifikasi, tetapi tampaknya itu tidak dilakukan. Mereka mencurigai dana untuk orang yang meninggal itu tidak dialihkan ke orang lain, tetapi masuk ke kantong pribadi. Mereka menyebutkan dari data yang dikumpulkan hingga saat ini, ada 5 penerima bansos yang sudah meninggal dunia, 2 orang anak usia 7 dan 11 tahun, 3 orang yang umur di bawah 17 tahun dan belum menikah, tetapi mereka memiliki status sebagai kepala keluarga. Mereka juga menyebutkan ada 12 warga yang menerima bantuan lebih dari satu jenis. Misalnya ada yang sudah dapat bantuan PKH, tetapi mereka yang sama juga menerima BLT dari Kemensos, bahkan warga yang sama juga menerima BLT dana desa. Kemudian ada 3 aparat desa yang ikut menerima bansos, padahal mereka selaku aparat desa sudah menerima bantuan listrik, rumah murah, dan bantuan lain yang ada dari dana desa. Yang mereka tahu, penerima bantuan itu tidak boleh ganda. Aparat desa juga tidak boleh menerima bantuan, tetapi di desa Goloworok itu terjadi dan cukup banyak. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT adalah dengan mengadakan nota kesepahaman yang merupakan wujud dari komitmen bersama agar menghindari tindakan KKN dalam penggunaan dana COVID-19 dari APBD Provinsi dan Kabupaten ataupun kota. Ini juga bisa menjadi acuan bagi gugus tugas di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, terutama dalam penggandaan barang dan jasa. Ini juga jadi pedoman kerjasama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing pihak sebagai upaya untuk efektivitas dan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di NTT, sehingga yang diperoleh hasil ideal bagi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikianlah video saya untuk saat ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.